Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang tugas dari manajemen teknologi dan inovasi, yaitu soal kasus kolaborasi teknologi. Nah, ini udah baca kan materinya, berarti langsung ke pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan nomor 1, apa sajakah keuntungan dan kerugian dari kerjasama Diesel dengan Tata Steel? Tata Steel kalau nggak salah di atas. Nah, ini loh keuntungannya. Iya sih. Untungan dan kerugian ya. Menurutku keuntungannya itu ini, dengan sebuah kemitraan, berarti Diesel nanti akan memperoleh akses modal dan kepakaran manufaktur kan. Selain itu juga akan membangkitkan kesadaran tentang teknologi DSC dan mempromosikan pengoperasian teknologi tersebut di berbagai pasar internasional. Ya nggak sih? Ya, iso ae sih, bisa jadi. Keuntungan dan kerugian ya soalnya. Ya. Kerugiannya. Risiko. Kan dalam setiap kerjasama kan selalu ada risikonya kan, apalagi tentang teknologi. Ya, resiko berarti kan masuk kerugian, enggak? Ya. Kan resikonya bahwa unit usaha kimia dari Tata Group pada akhirnya akan belajar untuk merekayasa balik produk pewarna dari Diesel dan menemukan cara untuk menghindari paten-paten dari Diesel. Jika ini terjadi, Diesel akan terjerumus dalam perang yang mahal dan berkepanjangan melawan sebuah musuh yang memiliki kantong yang jauh lebih tebal. Berarti ini hubungannya dengan hak paten ya? Oh. Soal nomor 2. Apa sajakah keuntungan dan kerugian dari kerjasama Diesel dengan Pilkington? Nah, ini. Pilkington merupakan produsen kaca multinasional. Serupa dengan kemitraan Tata. Ya nggak sih? Berarti keuntungannya itu sama aja dengan Tata Steel. Terus akan tetapi panel-panel surya dalam lembaran itu kerugian nih. Jadi kan masih belum tentu, sehingga penerimaan paspor. Teknologinya kan masih baru ya kan? Jadi belum banyak yang mengenal, sehingga pasarnya masih belum tentu.
Nomor 3, apakah Diasol perlu mempertimbangkan untuk secara agresif membentuk kerjasama lisensi atau jenis-jenis aliansi yang lain dengan perusahaan-perusahaan lain? Jeng-jeng. Klasikul mati. Mbak Arif. Apa pertanyaannya? Apakah Diasol perlu mempertimbangkan untuk Ayo, gini tinggal saya lampu. Nih, jawabannya. Dari sini ada dua pendapat berbeda ya antara manajer dengan para pemegang lisensi. Kalau manajer menganggap bahwa dengan melisensikan produknya itu akan lebih menguntungkan daripada harus membuat suatu proyek atau kerjasama dengan perusahaan lain karena akan membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Namun pemegang lisensi berkata lain. Nih. Berarti kan jawabannya dua alasan. Ini kalau mengandalkan lisensi untuk mengkomersialkan teknologi tersebut tidak tepat. Itu kata para pemegang lisensi akan kekurangan pendorong untuk mempromosikan teknologi tersebut atau untuk menjamin kualitas dari aplikasi-aplikasi di mana ia digunakan. Jadi jawabannya perlu ambek kan secara agresif ya. Secara agresif perlu sih, soalnya kalau misalnya kita kerjasama dengan perusahaan lain kan ini seperti kasus tadi yang di atas dengan Tata Steel bisa dapat menghindari lisensi dari ISC itu kan, itu resiko. Tapi kan ini teknologinya juga masih baru kan dan tidak semua mengenal. Jadi menurutku juga perlu mempertimbangkan untuk lisensi saja. Hah? Menurutku lebih tepat untuk mempertimbangkan untuk melakukan ini ya, membentuk kerjasama lisensi. Terus? Ya soalnya akan lebih menguntungkan. Tapi berarti kan ada dua pendapat kan. Agresif. Ya perlu agresif sebenarnya.
Terus? Terus berarti dia harus cari partner dengan perusahaan yang mempunyai kesamaan status karena akan meningkatkan kinerja dan komitmen dalam sharing biaya dan benefit pada suatu aliansi. Selain itu, mereka akan lebih mudah berkolaborasi, ya enggak? Iya. Dan Lanjut, nomor 4. ya, mekanisme apakah yang menurut Anda tepat untuk membantu menjamin bahwa tujuan-tujuan dari DSOL dan tujuan dari para mitranya dapat dipenuhi dalam hubungan-hubungan kerja sama tersebut. Menurutmu gimana, Mbak? Mekanisme apakah berarti mekanisme apa yang dipakai yang menurut Anda tepat? Coba. Coba tak cari jawaban. Tentunya harus melakukan beberapa persiapan kan, perusahaan itu sebelum kerjasama, cari mitra yang tepat, Terus selain kui kembangkan strategi-strategi kan biar tujuannya si GSOL bisa terpenuhi. Juga pemikiran tentang struktur, pemikiran yang mendalam. keuntungan yang diperoleh pun juga harus dipertimbangkan kan. Selain itu, korporasi juga harus melakukan proteksi atas berbagai hak kekayaan intelektual melalui beberapa kesepakatan dan perjanjian legal agar tidak terjadi proses transfer pengetahuan yang merugikan, seperti kasus yang terjadi di atas. Ya. Yang risiko kerjasama. Jawabannya catat toh, kan? Oh, sudah tak catat di Microsoft Word. Ya. Sampai nenek screen. Kalau bagi screen kita pindah ke Word, ini hilang, Mbak. Jawabannya kayak Oh ya, tambahan lagi untuk mekanismenya.
menentukan produk apa yang harus dijalankan, serta korporasi harus mengkaji sejauh mana terdapat kompatibilitas budaya perusahaan agar tercipta tingkat kepercayaan yang baik. Tujuannya adalah pembentukan aliansi yang strategis. Ya, Ada ada tambahan? tahap ada pembentukan aliansi strategis melalui tahap-tahap, yaitu pengembangan strategi, penilaian rekanan, negosiasi kontrak, operasional aliansi, dan pemutusan aliansi. Oke, cukup kan? Oke, sama mekanismenya. Ya. Sudah selesai ya? Ya, tutup banget. Diulangi lagi mungkin jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4. Kan apa saja dan kemudian dari kerjasama DESOL dan atas TIL. Keuntungannya tadi dengan melakukan kerjasama dengan pihak Tata Steel, maka DSO akan memperoleh akses pada modal dan kepakaran manufaktur, serta membangkitkan kesadaran tentang teknologi DSC dan mempromosikan pengoperasian teknologi tersebut di berbagai pasar internasional. Untuk kerugiannya, kerjasama ini menimbulkan risiko bahwa unit usaha kimia dari Tata Group pada akhirnya akan belajar untuk merekayasa balik produk pewarna dari Diasol dan menemukan cara untuk menghindari paten-paten dari Diasol. Jika ini terjadi, maka Diasol akan terjerumus dalam perang yang mahal dan berkepanjangan melawan sebuah musuh yang memiliki kantong yang jauh lebih tebal. Nomor 2. Untuk nomor 2, Apa saja? keuntungannya hampir sama dengan Diasol ya. Kalau kerugiannya tadi karena teknologinya masih baru, maka kita tidak mengetahui secara pasti penerimaan pasar dari produk tersebut. Untuk nomor 3, menurut kami, DSO perlu untuk mempertimbangkan secara agresif membentuk kerjasama lisensi karena akan lebih menguntungkan. Alasannya sama seperti yang tadi, karena belum ada di pasaran, sehingga banyak perusahaan yang tertarik untuk membeli lisensi tersebut. lisensi. Terus nomor 4, mekanisme apakah yang menurut Anda tepat untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari DSO dapat terpenuhi dalam hubungan-hubungan kerjasama tersebut? Menyiapkan sumber daya, kinerja, meningkatkan strategi. Tentunya kita harus melakukan penilaian terhadap rekanan. Melakukan negosiasi kontrak, melindungi hak kita, yang karya-karya kita agar tidak itu tadi karya intelektual melalui beberapa kesepakatan dan perjanjian legal agar tidak terjadi proses transfer pengetahuan yang merugikan. Berarti cukup jawaban. Ya. Cukup kan? Cukup. Sudah toh? Sudah.
Ayo Mbak Nat tutup. Ginteni kok. Sudah selesai? Yuk, sudah. Oke, berarti nanti tinggal mengumpulkan Microsoft Word-nya, menyusun 1-4 jawaban-jawaban. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga jawaban-jawaban kita tadi sesuai dengan Pertanyaan-pertanyaan. dan nilainya dapat bagus dari Pak Iwan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Pak.